Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Abu Hurairah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas kita untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan dalam sebuah majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang didasari oleh cinta. Cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah majelis yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah taman surga. Jadi sekarang kita berada di taman surga. Surga itu yang ada hanya nikmat. Ada azab dalam surga? Yang ada hanya yang menyenangkan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita senang berada dalam majelis ilmu. Ikutilah terus majelis ilmu dengan ikhlas, karena belajar itu adalah ibadah, dan ibadah harus kita laksanakan didasarkan kepada ikhlas. Orang-orang yang kalau seandainya hadir di majelis ilmu ikhlas karena Allah, yakinlah dia pasti akan menikmatinya. Tapi kalau seandainya hadir di majelis ilmu bukan karena ikhlas kepada Allah, mungkin tidak akan bisa berlama-lama ketika berada pada majelis ilmu. Lambe yo selesai lagi. Lamo no buyamanya. Atau kalau seandainya dia tidak menikmati. Saya ingin mengatakan bahwa ilmu itu lebih penting daripada makan dan minum. Yang menyebutnya bukan saya. Itu ungkapan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kenapa ilmu itu lebih penting daripada makan dan minum? Jika kita tidak punya makanan, tidak punya minuman, dia hanya akan merusak dunia kita. Mungkin sakit ada, atau mungkin mati. Tapi kalau seandainya kita tidak punya ilmu, yang rusak adalah dunia dan akhirat. Dan rusaknya akhirat itu jauh lebih parah daripada rusaknya dunia. Oleh karena itu kata beliau, ilmu lebih penting daripada makanan dan minuman. Ini bukan pula mengatakan tak perlu makan, tak perlu minum. Perlu, tetapi mesti kita pentingkan ilmu. Mesti kita berikan waktu kita untuk ilmu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah ada dua. Pertama iman, yang kedua ilmu. Maka dalam Al-Quran dikatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat dan kemuliaan. Siapa itu? Orang-orang yang amanu. Itu yang pertama. Walladzina utul ilma, dan mereka-mereka yang diberikan ilmu. Berarti iman dan ilmu. Ketika di ayat itu dikatakan mereka yang diberikan ilmu, berarti ada yang memberikan. Siapa yang memberikan ilmu itu? Allah.
Karena yang memberikan ilmu itu adalah Allah, maka seringlah minta ilmu itu dari Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dia minta tambah kepada Allah kecuali ilmu. Tidak pernah Nabi bilang, ya Allah tambah harta saya, ya Allah tambah dunia saya. Tidak pernah Nabi minta itu. Yang diminta oleh Nabi tambahan adalah ilmu. Maka doanya, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, ya Tuhanku, zidni ilman. Tambahlah ilmuku. Warzuqni fahma. Dan berilah saya rezeki. Apa di situ? Fahma. Pemahaman. Berarti pemahaman itu soki. Kan itu warzuqni fahma. Beri saya rezeki dalam bentuk pemahaman, ilmu yang dipahami, ilmu yang diamalkan. Berarti salah satu dari rezeki itu adalah ilmu. Dan rezeki ilmu ini jauh lebih berharga daripada rezeki-rezeki dunia yang lain. Orang-orang yang memahami agama itu rezekinya pada dirinya yang diberikan oleh Allah itu sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari sama-sama kita terus belajar. Semua kita terus belajar, siapapun orangnya. Karena belajar itu adalah ibadah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi siapa? Bagi setiap muslim. Kita muslim enggak? Muslim. Berarti menuntut ilmu wajib. Sebuah kewajiban. Kalau kita laksanakan, apa janji Allah? Pahalanya, cintanya, keampunannya. Kita enggak hukum-hukum wajib yang lain. Apa yang akan didapat dengan yang mengajar? Puasa wajib. Apa yang akan dapat dengannya? Keampunan, cinta Allah, rahmatnya. Itu tuh jauh untuk mendapatkan rahmat dalam hidup. Untuk mendapatkan sauki dalam hidup itu taat ke Allah. Nyinyir punya. Cuma kadang-kadang ada orang yang tidak memahami. Yang tidak paham dengan makna rezeki, sangko dek sauki itu sawit aja. Jadi abi ai dek memelihara sawit. Padahal yang namanya rezeki jauh lebih luas daripada itu. Maka kata Allah, tidak mungkin bisa kalian hitung. Tidak bisa hitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian coba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan bisa. Tapi kalau rezeki dalam bentuk harta, bisa tidak dia tong? Bisa? Bisa abi? Bisa, copeklah abi baru dapat. Nunggu kena lama baru pas dapat. Copek abi baru dapat. Tapi kalau yang namanya rezeki, tidak bisa dihitung dan tidak abi-abi. Selagi kita hidup, berarti rezeki kita masih ada. Saatnya nanti ketika stok rezeki yang disediakan Allah untuk kita sudah habis, berarti kita mengakhiri kehidupan kita di muka bumi. Ikhwati fillah, jadilah hamba Allah yang syakirin, jadilah hamba Allah yang taat, dan dengan cara itu mudah-mudahan kita mendapatkan cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita juga harus banyak-banyak berselawat dan bersalam untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bosan untuk memperbanyak selawat dan salam untuk beliau. Itu bukti, salah satu bukti bahwa kita mencintainya. Cintailah dia, rindukanlah dia, karena dia sangat merindukan kita.
Rasul rindu kawan. Rasul sangat mencintai kita. Ketika Allah berikan kesempatan untuk berdoa, lalu Allah kabulkan, Nabi simpan doa itu nanti untuk di hari mahsyar. Kok awak lagi ni doa? Dibai kesempatan dari Allah Ta'ala, mintalah punya kalian ni, pasti dibai. Apa kira yang awak minta? Yang ulun punya rumah minta ada. Yang pas berencana nak ganti mobil minta ada. Yang nak punya jabatan minta ada. Tapi kata Rasul, ana ikhtaba'tuha syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Jadi Nabi bilang dalam hadis, semua nabi itu diberikan kesempatan berdoa oleh Allah lalu dikabulkan. Dan semua nabi sudah meminta. Jadi nabi yang lainlah diminta ada. Kecuali nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kata Rasul, ikhtaba'tuha, saya simpan dulu doa itu syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, dan simpan dulu doa dunianya. Nanti di hari kiamat baru saya sampaikan doa itu kepada Allah, dan itulah dalam bentuk syafaat. Itu ndak sayangnya kawan doh. Jadi kok di akhirat apa mau kata Nabi, ya Allah, ketua Masjid Abu Hurairah tu masuk serogonya, masuk serogo langsung tu. Nggak ada cerita lain tu. Itu yang sebab ada. Semua jemaah Masjid Abu Hurairah, ya Allah tolong masuk ke serogonya Nabi SAW. Masuk langsung. Karena Nabi mengatakan ikhtaba'tuha. Saya simpan dulu doa itu syafa'atan li ummati, sebagai syafaat bagi umatku nanti. Oleh karena itu, ikhwati fillah, mari kita buktikan pula cinta kita kepada beliau, kepada dia yang sangat mencintai kita. Dia adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Dia lebih berjasa dari orang tua kita sendiri. Dia Rasul lebih berjasa dari ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu kita sebab yang diizinkan oleh Allah kita berada di muka bumi ini Tapi Rasul diutus oleh Allah sebagai sebab pembawa risalah yang akan membuat kita bisa berbahagia di hari mahsyar, berbahagia di hari akhirat kelak, dan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan Nabi tidak hadir sebagai Rasul, kita tidak tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Andaikan Nabi tidak diutus membawa risalah, tidak tahu kita bagaimana cara mendidik anak kita. Tidak tahu kita mana yang halal, mana yang haram. Tidak tahu kita mana yang baik, mana pula yang buruk. Itu tidak kadang jasoro. Beliau ada membawa sebuah risalah, dan dengan itulah kita paham. Oh, jadi kau menyembah Allah Ta'ala itu kesannya. Jadi kau punya beribadah yang betul. Jadi kau punya muamalah dan topek. Itu semua kita pahami ketika Rasul selesai dalam menyampaikan risalah. Oleh karena itu sekali lagi, mudah-mudahan kita senantiasa memperbanyak selawat dan salam untuk beliau, dan mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Tema yang diminta kepada saya untuk menyampaikannya adalah terkait dengan riba. Riba mengintaimu. Ini salah satu dari bahasan yang ada dalam muamalah. Dan saya ingin mengatakan bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta untuk mentauladani beliau,
dalam semua hal, ibadatan wa muamalah, qaulan wa fi'lan. Jadi kalau kita bicara sunnah Nabi, itu bukan hanya hubungannya sama ibadah. Kalau sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti mana saya sholat, kalian tengok, kata Nabi. Untuk haji umpamanya, khudhu anni manasikakum. Ambil dari saya manasik itu. Jangan cari cara manasik dari yang lain. Tapi itu semua adalah persoalan ibadah. Pertanyaannya, apakah kita diminta mengikuti sunnah Nabi dalam persoalan ibadah saja? Jawabannya tidak. Tapi kita diminta untuk mengikuti sunnah beliau termasuk dalam persoalan muamalah. Maka dalam kita bermuamalah, mestilah kita ikut panduan yang diajarkan oleh Nabi kita, karena Nabi kita juga dalam hidupnya bermuamalah. Jadi ibadah juga, muamalah juga. Cuma memang nanti kalau dalam persoalan ibadah ndak ada hak awak untuk berkreasi, ndak ada hak awak untuk berinovasi, membuat-buat, ndak ada situ orang. Itu tauqifi namanya. Apa yang diajarkan beliau, itulah yang kita ikuti. Beda nanti dengan persoalan muamalah. Muamalah itu memang lebih luas dan kita boleh berkreasi dalam muamalah. Boleh muamalah contoh apa awak naknya. Tapi kita mesti mengikuti payung, ada landasan umum yang disampaikan oleh Nabi. Tapi boleh awak buat muamalah baru, boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan melanggar aturan umum yang disampaikan oleh Nabi. Maka muamalah itu ada umpamanya jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, upah mengupah. Ini semua adalah bagian dari muamalah yang sangat berkembang dalam kehidupan umat manusia. Ada ATM masa Nabi? Ada. Sekarang ini berapa banyak kita bisa menyelesaikan transaksi melalui satu alat aja. Awak duduk di rumah ya, pakai aplikasi. Boleh tidak berkembang? Boleh. Tetapi jangan kena oleh pelanggaran aturannya. Apa yang tidak boleh dalam transaksi awak? Tidak boleh ada gharar. Tidak boleh ada riba. Tidak boleh ada zulm. Jadi zulmun, gharar, riba. Tiga kan tidak boleh ada. Apa zulmun? Zulmun itu zalim. Zalim itu ya seperti kecurangan-kecurangan. Itu zalim tak? Zalim kena ada hak orang yang tidak kita berikan. Yang tak 10 only sekilo tu bagi. 8 je bagi. Ini 10 bayu. Yang dapat ada tak yang zalim di situ? Ada. 2 on kurang. Tak cukup lah 2 ke sana. Itu zulm nama itu. Atau gharar. Beda zulmun dengan gharar. Kalau zulmun itu dikerja manusia. Tapi kalau gharar itu ketidakjelasan yang ada pada barang. Ketidakjelasan tu umpama menjual mangga nya masih putih apa? Lah jual duyan dunya putih apa? Kata Rasul apa? Siapa yang menjamin putik itu akan menjadi buah? Bisa jamin? Hanya lah jual mah lah dapat piti. Tiba-tiba ndak jadi cik Yusuf apa aja. Nya bila ambil. Nya bisa di toko-toko ustaz nya. Nya buatkanlah pengalaman gua. Iko insyaallah jadi sekian. Nya kalau awak banyak.
Bisa nyanyinya, bisa awak tebak-tebak nyanyinya. Hanya ladu berdasarkan pengalaman. Awak anggap mau jadi 2/3 duyan. Kasen isuk jadi sodo. Siapa nak pergi? Banyak hasil orang tukang jual. Kasen jadi sodo sen. Atau yang jadi 1/3, nyala bayu 2/3. Maka kata Rasul apa? Jangan kalian jual buah seperti tadi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is thimari qabla buduwi salahiha. Jangan jual buah itu sebelum nanti nampak akan jadi. Para ulama hadis memberikan syarah penjelasan untuk ini, atau ulama fikih mengatakan maksud nampak jadi tadi kalau lah mulai mengunyang. Kok lah nampak mangga dulu lah mulai kuning-kuning sekarang, jual lah. Insyaallah jadi. Tapi kalau masih bunga, masih putih, siapa yang menjamin ini akan menjadi buah? Hanya satu saja yang bisa menjamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. De inyonan managan melalui rasulnya, jangan jual. Itu namanya gharar. Jadi ada zulm, ada gharar. Yang ketiga yang tidak boleh adalah riba. Riba itu apa arti? Riba itu secara bahasa artinya bertambah. Bertambahnya utang 1 jutanya jadi 1,3 juta. Berarti ada pertambahan. Dan penambahan itu ziyadah bila muqabil, ziyadah bila iwadin, bertambah tapi tanpa ada imbalan yang didapatkan. Berarti yang mendapatkan keuntungan hanya satu pihak saja, yang minta tambah tadi aja, sementara yang lain tidak mendapatkan keuntungan apapun dari penambahan itu. Itulah inti daripada riba itu. Maka agama kita melarang, karena ada orang-orang nanti yang terzalimi dengan perbuatan itu. Yang diuntungkan adalah satu pihak, dan Islam ini memang datang untuk membawa keuntungan untuk kedua belah pihak. Maka dalam muamalah itu mesti ada interaksi dua belah pihak. Itu beda nanti dengan ibadah. Ibadah interaksi hamba dengan Allah. Salat, puasa, haji. Tapi kalau muamalah, interaksi antara hamba dengan hamba yang lain. Mesti ada dua. Kalau untuk ibadah, Allah tidak ni untung kat awak, tidak perlu untung kat awak dah. Memang tidak perlu awak dah tak lalu dah. Dan itu bisa dari satu pihak, dari satu sisi. Sementara kalau muamalah, itu interaksi antara hamba dengan hamba yang lain. Kau dua kau tidak boleh ugi sang dah. Kau ugi kau dua kau untung kedua. Sementara riba itu keuntungan hanya dirasakan oleh satu pihak. Maka dilarang. Sayang loh awak. Tidak boleh awak ugi dah. Maka kalau ada orang menipu untuk mendapatkan keuntungan dia sendiri, apa hukum? Alah joler, jangan jawab joler tu. Menipu, mengicu rumah. Berarti untuk keuntungan dia sendiri. Sementara yang lain pasti akan dirugikan. Yang namanya muamalah mesti dua-duanya mendapatkan kebaikan. Jual beli. Umpama jual beli kan? Si penjual, si pembeli. Si penjual mendapatkan keuntungan dari penjualannya, si pembeli mendapatkan manfaat dari barang yang dia butuhkan. Sewa, menyewa. Ada yang menyewa, ada orang yang menyewakan. Yang menyewa mendapatkan keuntungan dalam memanfaatkan barang yang dia sewa. Sementara yang menyewakan mendapatkan keuntungan dari imbalan barang yang dia sewakan. Inilah dua-duanya. Ada orang menyewa tu tidak diwai-wayu dah. Apa hukum? Lah boleh salah. Inyo aja nak mendapat manfaatnya. Tak mau bayar.
Esok lah tu pai tinggal rumah dah. Sekarang tak lupa bayar listrik tu. Berarti itu satu hal yang salah. Nah, kalau kita ikut sunnah Nabi dalam muamalah pasti nyaman. Nyaman dua belah pihak. Kalau seandainya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taat dengan sunnah beliau, baik ibadah maupun muamalah, pasti nyaman. Ya Nabi itu memang kan sebagai rahmat, memang nyaman. Nah, oleh karena itu jangan sampai ada riba dalam transaksi kita. Riba mengintai-intai. Itu tujuh doa gini doa. Riba mengintai-intai kini datang ke kampung-kampung. Ndak kene ancak galak janji kawan. 1.000, 2.000, ndak napa modal bunyi. Tambahlah sekenek 3.000 nyomanya ya. Bekok bayu kenya sampai 5.000, minta tiai ke awak dah. Hutang 300 dengan pembayaran nanti menjadi 400 atau 500, berarti 200-nya hukumnya adalah riba. Dan itu adalah haram. Maka riba itu bisa terdapat dalam dua hal. Karena para ulama secara garis besar memang membagi riba itu kepada dua. Ada riba ad-dain, riba dalam persoalan hutang. Ada riba al-bay', riba dalam jual beli. Riba dalam transaksi jual beli. Kalau riba hutang, contoh tadilah, ini riba jahiliyah. Ini pelopor riba jahiliyah ini adalah Al-Abbas paman Nabi sebelum dia masuk Islam. Ini itu pelopor dulu. Dan itulah yang dihapus total sama Nabi. Inna ribal jahiliyah maudhu'. Ribal Abbas, ribal jahiliyah maudhu'. Jadi Islam itu enggak lo pandang-pandang keluarga kan. So dia kan Nabi deh, ku paman awak lo mahanya kan. Apa awak keseninya? Ya Allah Ta'ala diharamkan deh. Tu enggak sampai dek Nabi bos itu haram, dek apa anda membuat? Justru itulah yang kata Nabi. Inna ribal Abbas, ribal jahiliyah maudhu'. Ribanya Abbas, ribanya jahiliyah itu dihapus. Hukumnya haram. Itu yang pertama diakui oleh Nabi. Ya tidak timpa asuang nah. Timpa asuang namanya kan. Kalau umpamanya keluarganya kok yang masalah aman-aman sekali. Ternyata tidak. Dimulai dari situ. Itu riba hutang. Pinjam 1 juta, bayu 1 juta 2 uang itu susah kan. Hutang itu kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena balasan dari Allah itu besar. Dan Allah ingin memberikan balasan yang besar itu. Sementara balasan dari manusia kecil. Kene untung kalau minta dia manusia 1 juta umpama. Tapi tolong sok dia 1 juta 2 bayu 2.000 sekene aja. Tak sampai 2 ya bi. Tapi ketika dia mengikhlaskan dirinya untuk memberikan 1 juta, 1 juta boleh Allah yang membalas. Dan ketika Allah yang membalas pasti banyak. Bahkan bisa berlipat ganda. Mana mau balasan sekene atau balasan banyak? Tentu balasan banyak. Cuma awak kadang ingin dan instan nyenan 2 tu kan jole mah. Nama balasan Allah itu bila-bila nya esok di surga, esok di akhirat. Padahal bisa saja balasan Allah dalam bentuk yang lain. Balasan Allah itu banyak cara dari Allah Ta'ala. Wak mudahkan urusan orang lain. Tak diminta riba. 1 juta ambil. Disehat badan awak dah. Sehatkan badan anak awak dah. Tapi kalau wak bayar riba mau dapat 2.000. So lagi dah mama nak bawa ke dokter Abi 2.000. Abi kan dia kan. Tu kalau seorang sakit kau berdua.
Tapi kalau seandainya kita ikuti sunnah Nabi, jangan buat ribanya Nabi. Hindarkan itu. Sehat badan dah, murang sakit dah, banyak hasil sawit dah, senang beli pupuk dah. Ternyata itu semua adalah cara Allah untuk membalas, dan kita mesti paham, mesti tahu kita hal-hal yang seperti itu. Makanya kita ndak boleh pikiran kita ini selalu kerja sesuatu mesti uang, kerja sesuatu mesti bandingannya uang. Buat kau mesti piti. Ndak. Banyak hal yang lain yang cara Allah untuk memberikan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh seseorang kepada saudaranya ketika dia niatnya ikhlas untuk berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu riba ad-dain, riba dalam bentuk hutang. Ada riba dalam bentuk jual beli. Riba dalam bentuk jual beli itu macam-macam. Ada juga hubungannya nanti dengan hutang, jual beli tapi berhutang, tapi nanti ketika terlambat umpamanya ada denda-denda dan segala macamnya. Pada masa Nabi atau sampai sekarang pun itu jual beli itu bisa pada 3 bentuk. Ada jual beli barang dengan barang. Jual beli barang dan barang. Barter. Ini mesti sama tukarannya. Al-zahabu bil-zahabi, al-fiddatu bil-fiddah. Emas dengan emas, perak dengan perak, milhan bimilhin, garam dengan garam, mislan bimislin, mesti sama, yadan biyadin, tak boleh berbeda. Tukau dah cincin saume dalam bentuk cincin dengan kalung saume setengah, berarti riba. Karena emas dengan emas mesti sama. Pada masa Nabi ada di antara sahabat yang menukarkan kurma. Ada kurma yang bagus 1 kilo. Dia perlu agak banyak sekarang, ditukarkannya atau diperjualbelikannya secara barter dengan kurma yang agak buruk tapi 2 kilo. Berarti ikut 1 kilo, ikut 2 kilonya sama-sama kurma kah? Nabi ketika itu mengatakan jangan lakukan itu. La taf'al. Tu apa cara boleh dapat? Jual kurma yang ancak kada lu ha? Hasilnya belilah 2 kilo kurma yang buruk tadi. Berarti dapat biti nanti. Belilah yang maka kalau sejenis mesti mislan bimislin. Yadan biyadin, sama. Ambil kau temo, ambil temo. Dan barangnya jumlahnya masih sama. Kalau sejenis. Tapi kata Rasul dalam hadis, wa in ikhtalafatil ajnasu fabi'u kaifa syi'tum. Tapi kalau seandainya berbeda jenisnya, juallah seperti apa yang kalian inginkan asal kalian ridha. Boleh enggak 1 kilo ikan dengan 2 kilo boleh? Kok 1 kilo ke 2 kilo? Boleh karena berbeda. Jadi kalau ini ikhtalafatil ajnas, ikhtilaf, berbeda. Ajnas, jenis. Kalau jenisnya berbeda, juallah kata Nabi. Biarlah ndak sama. Inyo banyak boleh. Cuma lado kurang. Atu kau dah lado je boleh. Boleh berbeda? Boleh. Karena jenisnya berbeda. Tapi kalau lado sama lado, tidak boleh. Mesti mislan bimislin. Mislan tu misal,
semisal, cenoko misal kai, keceloko misal ka. Sekilo, sekilo. Timbangannya masih sama. Jadi jual beli itu ada barang dengan barang, ada barang dengan uang. Nah, inilah yang biasa kita lakukan, barang dengan uang. Tinggal lagi nanti persoalan-persoalan yang muncul dalam transaksi jual beli barang dan uang, kadang-kadang kredit dan lain sebagainya, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Itu nanti akan merubah hukumnya adalah sistem. Dan ada nanti juga jual beli uang dengan uang. Sekarang saya kasih contoh. Kau menjelang lebaran, itu banyak orang menjual 1 juta dengan 1 juta satui. 1 juta kau tukar-tukar kenek-kenek kah? Kan perlu tukar-tukar piti kan, itu loh tradisi gini. Kalau pulang mau kampung, tak saja kemanakan. Nak dibena 1.000 kok tak sebanyak bono. Lo sebagai bocah ini kenek-kenek. 5.000. 1 juta yang uang pecahan tadi itu dijual 1.100.000. Apa hukum? Apa hukum no? Riba. Jadi buat itu. Ya banyak orang membuat, tunggu di jalan kayak. Di kipe-kipe pitinya dah kayak. Awak lewat ni. Dia orang nak perlu lah. Sama-sama perlu. Iko ndak sempat menukau, pas sudah balik aja tunggu dah orang tadi. Ada beli dan cara seperti itu. Berarti dia telah melakukan sesuatu yang di dalamnya ada riba. Kenapa riba? Karena sama dia rupiah dengan rupiah. Tapi kalau rupiah dan dolar, boleh enggak? Rupiah dengan dolar. 100 dolar nanti ditukarkan dengan 1.500.000 mama. Iko satunya kok 1.500.000. Beda enggak jumlahnya? Beda. Iko 1 juta. Tapi apakah boleh? Jawabannya boleh. Karena dia tidak sama, tapi kalau seperti itu mesti yadan biyadin. Itu at-takabut namanya. Takabut itu langsung ambil rupiah berikan dolar. Kalau seandainya dolar serahkan pagi, rupiah ambil sore, enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena harga dolar di sore hari enggak sama lagi dengan rupiah di pagi hari. Kalau ada perbedaan, berarti kita mesti mengikuti perbedaan itu. Maka at-takhabut yadan biyadin, tosu tangan je tangan, berarti serah terima secara langsung. Masuk apa tuh? Baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita ke materi kita, insyaallah nanti di akhir kita akan berikan waktu untuk bertanya jawab. Saya ingin sedikit menambah poin-poin dari materi kita, walaupun sebenarnya pembicaraan tentang riba tentu akan sangat panjang, sangat luas, dan tidak mungkin juga kita akan mengambil semua sisi dari masalah riba itu. Tapi setidaknya kita paham yang penting-penting dalam persoalan riba. Di antara yang penting dalam masalah riba yang harus kita ketahui selain dari yang disampaikan tadi adalah hukumnya sendiri. Hukumnya jelas adalah haramun batilun. Itu perbuatan yang batil berdasarkan kepada Al-Quran dan kepada hadis Nabi. Karena memang yang akan didapatkan oleh pelaku riba itu baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dapat laknat dari Nabi, di akhirat dapat pula nerakanya Allah. Nanti dibangkitkan sempoyongan. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan minal massi. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Orang jahiliyah dulu menganggap riba itu sama dengan jual beli. Maka para pemakan riba itu, para pelaku riba itu di akhirat kelak dibangkitkan kama yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas, sama seperti orang yang kerasukan syaitan. Jalan sempoyongan, ndak luwi jalan. Begitu dia dibangkitkan. Itu dibangkitkan alun-alun ancaman neraka. Sementara di dunia kata Rasul, dan Rasul yang melaknat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul melaknat. Siapa yang dilaknat oleh Nabi? Akil riba, yang memakan. Mukila. Jadi tidak cik yang makan saja. Yang membaikan tadi aja, yang mewakilkan aja, yang sebagai saksi. Kalau dalam transaksinya ada nanti saksi, berarti termasuk yang memberikan kesaksian itu. Apa arti laknat? Kata laknat itu apa artinya? Laknat itu artinya adalah at-tardu min ni'matillah. Dijauhkan dari nikmat Allah. Itu arti laknat.
Maka tidak boleh kita mengucapkan laknat kepada orang-orang tertentu secara ta'in. Karena kalau kita tersalah, dia kembali ke diri kita. Kecuali kalau yang datang dari Allah dan dari Rasul. Iblis laknatullah alaih umpamanya. Silakan. Karena memang ada laknat dari Allah dan dari Rasul. Sekarang ada laknat secara umum, bukan untuk ta'in. Ta'in itu maksudnya ditujukan kepada orang tertentu. Nampak ada wajahnya pembuat riba. Kamu dilaknat. Mungkin dia tidak tahu. Mungkin alun tahun itu dia hukum dulu kan. Tapi hukum secara umum ada. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul melaknat para pemakan riba yang mewakilkannya, yang menyaksikannya, yang memberikan kesaksian. Ini semua adalah dalil-dalil yang menunjukkan keharaman dari perbuatan riba. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kita jauhi. Itu apa tuh cara solusi? Meminjam tidak boleh lobby. Tidak boleh lobby kalau disyaratkan. Kalau minjam 1 juta, disyaratkan belum balik obek 1 juta 2 berarti riba. Tapi kalau seandainya ada keinginan yang secara ikhlas dari yang meminjam untuk membayar lebih, boleh enggak? Itu boleh dong. Ini 1 juta aja ya. Cuma dengan keikhlasan dia sudah merasa terbantu oleh pinjaman yang diberikan tadi, tambah 1 deh, boleh? Boleh. Tapi bukan disyaratkan di awal. Atau tidak dalam bentuk uang. Payahnya ke rumah membayu piti 1 juta tadi, adi bodoh yang 5 buah. Oke, Pak, terima kasih banyak. Saya merasa terbantu 1 juta dan pinjam potang ke 1 juta. Oke, leya dudu yang sekene untuk anak-anak. Kau duyan kau lobio ndak nemu kah? Lobio dong. Tapi boleh ndak? Boleh, karena ndak disyaratkan di awal. Tapi kok di awalnya ya 1 juta lah nya, tapi pas menonton 1 juta itu bodoh yang 5 itu riba. Lah, jadi agama kita bukan ndak punya solusi, ada solusinya. Dalam pinjaman umpamanya, kalau minjam awak nak membeli sesuatu, laptop umpama, oh 5 juta. Sekarang kita pinjam 5 juta, kita beli laptop. Tapi 5 juta, kau nanti bayarnya 6 juta. Berarti riba. Solusinya apa? Robah akadnya, jangan akad pinjam. Tapi akadnya dirubah kepada akad seperti murabahah atau mudharabah. Murabahah dalam jual beli dalam Islam tuh, contohnya saya ingin punya laptop tapi saya tidak ada duit. Saya cari orang yang kaya. Contoh, dia yang beli laptop itu 5 juta, inyo beli jadi laptop jadi miliknya kan. Kemudian dia jual ke saya dengan 6 juta. Saya ansurlah nanti 6 juta ke dia. Itu murabahah. Boleh enggak? Boleh. Jadi akadnya bukan meminjam, tapi murabahah. Saya minta dia membeli. Tolong beli laptop tuh abe kok jual ke dia dengan harga yang dia ingin untungnya berapa. Iya tentu nak untungnya kan. 5 juta beli tentu enggak kan 5 juta aja jual kan. Siapa jual pedagang tu enggak kan seretu dijual karena dia ingin untung. Oh dapat untung tuh boleh halal karena memang kalau sebagai pedagang pastilah untung yang dicarinya. Mendapatkan keuntungan yang halal itu sesuatu yang baik. Dan di situ nanti ekonomi akan berkembang. Yang tidak boleh aduh kalau untungnya tidak halal itu ya. Jadi bukan tidak boleh dapat untung, mesti untungnya halal. Sekarang daripada saya pinjam uang ke dia 5 juta, lalu saya beli laptop
lalu saya bayar kemudian 6 juta, sekarang rubah. Saya tidak pinjam ke dia. Dia yang membeli laptop, lalu saya beli ke dia laptop itu 6 juta. Sama ya hasilnya kan? Kita dapat laptop, balasannya juga 6 juta kembaliannya, tapi tidak dalam bentuk akad, pinjam. Maka di BMT umpamanya atau di bank-bank syariah tidak akan ada istilah pinjam. Tapi di bank konvensional, karena memang mereka tidak memperhitungkan akad-akad murabahah, maka di situ dikenallah istilah pinjam. Pinjam lalu bayar lebih pasti riba. Tapi kalau sudah seperti tadi, padahal sama-sama bayaran nanti 6 juta, cuma yang satu dibolehkan, sementara yang satu tidak dibolehkan. Maka agama kita ketika melarang sesuatu, maka disediakan oleh Allah solusinya. Karena itu adalah kebutuhan, dan Islam itu datang untuk memenuhi hajat manusia. Bahkan muamalah itu sendiri diatur oleh Allah dan Rasulnya. Bab muamalah itu diatur secara lengkap oleh agama. Itu semua untuk hajat manusia. Sekarang umpamanya ada akad jual beli, ada akad sewa, ada akad pinjam, ada akad hadiah. Apa dia ada bab-bab itu? Itu semua untuk hajat manusia. Ketika seseorang tidak sanggup untuk membeli, pindah ke bab lain, pindah ke bab sewa. Padahal barang itu semua dibutuhkan. Contoh, mobil. Kalau seandainya orang perlu mobil dan dia bisa beli mobil, dia tinggal ambil bab jual beli. Ambil barang, bayar, lalu mobil menjadi milik dia. Sekarang pertanyaannya, apakah semua orang mampu beli mobil? Tidak. Tapi apakah butuh mobil? Iya. Sekarang orang yang tidak sanggup membeli, tapi dia butuh kepada mobil itu untuk sementara. Apa bab yang dipakai? Pindah pada sewa. Maka muncullah rental mobil. Itu untuk orang-orang yang tidak punya, atau untuk orang-orang yang memerlukan lebihnya. Cik punyanya perlu dua. Tidak kan boleh juga kata tu cik lele kan? Andaikan bab sewa tidak ada, susah hidup kita. Karena tidak semua orang sanggup membeli. Atau ada barang yang memang tidak perlu kita beli. Contoh, anak-anak nikah, awak perlu tenda nikah, pesta. Terus di Bali tenda lah. Jangan-jangan anak cik lainnya sudah tu, tidak kena pakai sudah tu lah. Coba bayangkan, andaikan tidak ada bab sewa tu, susah hidup kita. Maka adalah bab sewa. Ada nanti bab pinjam. Ternyata untuk menyewa tidak juga dobitir. Apalagi membeli. Hanya perlu. Ternyata tetangganya punya. Dan tetangga itu tidak pula dipakainya ketika itu. Boleh tidak dia pinjam? Boleh. Tapi betul-betul pinjam doa. Nya kadang pinjam juga bahasa. Pinjamlah maunya, tapi bapak jalannya. Tu tak pinjam dah. Tu sewa namanya tu. Boleh pinjam mobil banknya. Agak duai lah nya kan, tak pakai pak mobil abang dah nya. Boleh pinjamlah nak orangnya. Bekok balik bapak jalannya. Tu tak pinjam dah. Itu sewa. Maka dalam muamalah ini ada kaidah-kaidah diatur oleh para ulama. Ada kaidah-kaidahnya. Al-ibratu fil muamalah itu fit tasarrufati wal uqud bil maqasidi wal ma'ani la bil alfazi wal mabani. Yang jadi patokan dalam muamalah bukanlah lafaz yang diucapkan. Nya pinjam lafaz tadi tu Tapi yang jadi patokan bukan semata-mata lafaz, tapi hakikat yang terjadi di lapangan seperti apa.
Karena yang namanya pinjam, definisi pinjam itu akhzul manfa'a bila iwadin. Ambil manfaat tapi tidak ada imbalan. Boleh pinjam Honda junya, boleh tidak apurnya. Ponuan bekok bensin muanya, itu tidak pinjam dah. Itu sewa seharga bensin ponuan. Hah? Hanya tidak ngerti deh ya. Nah, pokok itu tidak sewa nomornya. Yang sewa itu bola. Kemudian dia hanya mendapatkan pahala. Yang bukan sewa, yang pinjam tadi itu, pinjam dah, bahwa dia tidak mendapatkan imbalan apapun. Tapi ketika inyo mengerti, tadi kan tidak mengerti dulu kan. Inyo aja nak memboli sang. Deknya lah terbantu nomo mah ndak kena jauh apa bora. Adisi bekok deh. Boleh ndak? Boleh. Sama-sama memberikan kebaikan. Dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan manfaat Honda, dia juga memberikan kebaikan kepada orang tadi dengan ajalah sampai ke garis Sigaru. Boleh nonton mereka makasih ya, terima kasih apa elok banau. Iya, itu eloknya ke awak. Tapi kalau memang dia ndak isi sama sekali, jangan marah. Karena kita meminjamkan dan pinjam itu memang yang kita harapkan hanyalah pahala. Nah, cuma jangan awas kok minjam julenya mah. Atau kalau cerita naji kan pinjam lainnya mah kan. Itu berarti ada sesuatu yang ketidakikhlasan sedikit nampak di hatinya. Karena berani kita meminjam berarti memang berani untuk tidak mendapat keimbalan apapun. Nah, maka ikhwati fillah, urutan bab muamalah itu sesungguhnya semua sudah diatur dan itu memenuhi hajat manusia. Ada lebih kok bab hadiah, bab hibah. Boleh menghibahkan. Ada orang kelebihan Honda, nyodol 3 Honda, anak dapat Honda masing-masing. Kini laba laki, laba bini, yang anak aku laba motor, laba masing-masing. Tu Honda aku untuk apa? Ini ndak lo nak menjual dah. Sekarang dia ingin menghibahkan. Boleh ndak? Dihibahkannya ke rumah tahfiz, diwakafkannya ke tempat ini, boleh ndak? Boleh. Andaikan yang boleh hanya jual, ndak ada yang lain bak mbama, berarti kalau ndak ada orang membeli, berarti dia akan mubazir. Nah, inilah gambaran dari bab muamalah. Maka tadi saya katakan agama kita ini dijelaskan oleh Nabi kita dan kita mengikuti sunnah beliau dalam semua bab tadi itu. Tidak hanya ada pada ibadah saja, termasuk pada muamalah. Oleh karena itu, semua aturan yang ada pada muamalah Nabi kita itu pula lah yang memang harus kita ikuti. Termasuk salah satunya ada dalam persoalan riba. Dan riba itu membuat hidup kita menjadi nyaman karena kalau kita melakukannya berarti kita masuk ke dalam kelompok-kelompok yang jangan-jangan kena oleh laknat yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mendoakan mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Ada satu hal lagi yang juga dibahas, ada kadang subuhat dalam riba. Ada subuhatnya bilang begini, riba itu baru haram kalau seandainya berlebih-lebihan. Karena dalam ayatnya la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Janganlah kalian memakan riba ad'afan mudha'afa. Mudha'afa itu berlipat-lipat, berlipat ganda. Berarti kalau riba kena-kena ini subuhat. Maka riba itu tidak ada kena-kena dong. Ayat yang tadi itu bukanlah mengharamkan hanya yang berlipat ganda tadi itu. Bukan untuk mengharamkan hanya itu saja. Karena nanti kita mesti memandang dalil-dalil riba secara lengkap. Jangan mengambil dari satu ayat ini saja. Ada nanti larangan yang memang
yang memang datang secara umum, dan itu tidak dibedakan. Bahkan ada ayat kalau seandainya kalian tetap juga melakukan riba, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Berarti mereka sudah menabuh gendang perang dengan Allah dan Rasul. Lekan tolok melawan. Kalau seandainya ingin juga untuk dilakukan, berarti dia ingin berperang dengan Allah dan Rasul, nak melawan Allah dan Nabi. Dan itu tidak disebutkan persoalan berlipat gandanya di situ. Itu datang secara umum. Nah, oleh karena itu syubhat yang mengatakan hanya berlipat ganda itu tidak benar, karena keharamannya pada ayat-ayat yang lain itu bersifat umum untuk semuanya. Caklah 5.000 ke 1.000 tapi balik 1.500 nya umpama. Kan 5.000 nya doh. 5.000 doh kan enggak berlipat ganda nomor doh kan. Tetapi kalau itu yang dilakukan, maka tetap saja sebagai riba. Pinjam pupuk lu 1 kilo aja, bolanya esok bayu 2 kilo semuanya. Berapa aja? Jadi riba. Maka banyak dalam kehidupan kita. Kita ambil yang sederhana, yang kecil-kecil. Kita mesti selalu berupaya untuk menjauhkannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Ada banyak bahasan sebenarnya, tapi saya tidak ingin menyampaikan karena nanti ada banyak masalah, seperti boleh hendak menjual kredit secara kredit tapi harganya lebih daripada tunai, kan itu masalah tuh kan. Kalau cash ya harga, tapi kalau umpama 3 kali ansu sekian, jadi menambah harga, ziyadatul saman, bertambahnya harga disebabkan oleh al-ajal, masa yang diinikan. Ada bahasannya dalam buku ini. Jumhur ulama itu mengatakan boleh, tetapi harus tetap menjaga ketentuan-ketentuannya. Umpama kalau iko balik ke 1 juta, pinya ndak punya piti 1 juta dah. Dibayarnya secara angsur, umpama 2 kali atau 3 kali 1 juta 2 tui, umpama sekali sampai atui, boleh apa tidak? Ada terjadi pandangan para ulama di sini. Jumhur ulama itu cenderung untuk mengatakan dibolehkan, asalkan jelas dari awal harga yang ditetapkan, kemudian masa yang ditentukan, dan tidak ada perubahan apapun dari keterlambatan. Seumpama dan sempronon bayu seumpama bulan esoknya itu terlambat kena denda, berarti itu sudah tidak lagi sesuai dengan ketentuan. Tapi sebahagian kecil di antara ulama ada yang mengatakan itu sama dengan bai'atani fi bai'in wahid. Dua akad dalam satu objek transaksi itu dilarang oleh agama, tapi dibantah oleh jumhur yang maksud 2 akad dalam satu objek itu bukan yang seperti itu, karena ini sebenarnya satu. Kan kalau cash nih sekarang dia pastikan tidak cash, berarti tinggal satu akad. Yang 2 akad itu ketika tidak diberikan kepastian antara 1 dan 2, berarti ada dua transaksi dalam satu objek, itu yang tidak dibolehkan. Itu secara ringkas. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Biar kita bisa bertanya jawab, berdiskusi, saya berikan waktu untuk berdiskusi. Silakan kalau ada pertanyaan, mengingat waktu kita juga sudah jam 8. Silakan kalau ada. Nah, fadhil. Dengan syarat
dijual buahnya ke dia. Ini sebenarnya membatasi gerak. Ini sebenarnya membatasi gerak kita, kebebasan kita di dalam menjual. Tapi ketika memang inyo justru ke membelinya, nyado juga nggak, memang ke inyo ambil buah, dan inyo memang inyo kan ambil buah baru. Ugang memang akan membeli ke inyo kan secara spontan. Karena kalau diberi syarat seperti itu ya kayak itu nanti tidak lagi sesuai dengan ketentuan harga. Inyo menonton kan. Tapi kalau umpamanya normal-normal aja, tidak ada yang dirugikan. Lebih elok malah joleh yang beli kan. Awak kalau punya buah tentu mau cari yang membeli. Akhirnya ada orang nak beli. Tentu lebih aman kan. Tapi ketika disyaratkan seperti tadi dan nanti dia semena-mena dalam menentukan, berarti jangan lakukan. Nyawa sendiri kok kan awak masuk juga kan. Tapi kalau DE-nya banyak yo tuno gos kene itu biasa ya kan. Bahwa inyo mah ambil sodoha. Tapi di apa namanya itu ada semacam harga yang sambil duyan cenderung itu kayak mah limonya nya dan ambil mole tapi sekogonya bisa wak kuang kan nya banyak atau dan boli sama toro kaliannya tapi dikurangi kok berarti mengurangi seperti itu kan itu sesuai dengan kesepakatan kalau kita memang sepakat dan kita tidak akan merasa ada yang dirugikan kenapa enggak apa-apa ya mau jual apa kan jadi intinya kalau seandainya nanti akan terjadi semena-mena dengan harga, kita tidak boleh lagi punya hak untuk menentukan harganya, berarti bisa saja itu merupakan sesuatu yang di situ ada unsur kerugian, ada gharar yang akan dirasakan. Karena gharar itu tidak dibolehkan seperti yang tadi kita jelaskan di awal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Betul. Jujur loh, arisan. Kalau bahasa kota arisan. Bosawa jujur loh. Jujur loh, tengok apa yang dilakukan. Perlu diperhatikan. Umpama jujur loh 1.000, 10 orang. Seminggu kok sama-sama bayar 1.000, dapat 1 juta. Serahkan kepada nomor 1. Minggu besok atau bulan besok kumpulkan bola 100.000. Serahkan ke nomor kedua. Kok bulan ketiga mati yang lah menemo kok apa aja? Rugi ndak yang alun dapat? Rugi malah yang tinggal 9 lah. Yang kau lah mati. Apa aja? Calah kalau lewat dia ada waris calah. Tapi kalau enggak berarti akan menimbulkan kerugian. Jadi buat inti dalam muamalah Islam tu janado dan ugi itu ya. Yang enggak boleh ugi. Kalau ugi sama-sama ugi, kalau untung sama-sama untung. Kecuali untuk hal-hal yang seperti contoh utang tadi tu. Utang itu siapa yang mendapat manfaat? Kan yang berutang kan, yang membaikkan piti kan tidak dapat apa ya. Itu bukan disebut kerugian. Karena Allah nanti yang akan menggantinya. Karena dia mendapatkan uang sejumlah yang dia pinjamkan juga. Maka tidak ada kerugiannya. Maka tidak boleh dia mengambil dengan cara riba. Dan hutang itu Allah yang membolehkan. Pas lo tidak ada bawang di rumah, depan rumahnya ada kode menjual bawang. Datang ke situ dulu, tak bawang lucunya, hutang lu ya. Ayolah hutang. Dibolehkan hutang itu juga karena hajat yang memang manusia akan mengalaminya. Kok topik ndak ada umpama, awak perlu uang ndak pula ada. Maka hutang salah satu dari solusi dan keikhlasan dia memberikannya benar-benar Allah yang akan membalasnya. Nah, maka balik pada arisan tadi, andaikan nanti akan mendapatkan kerugian seperti itu,
memang jangan lakukan. Tapi kalau buat aturan, andaikan terjadi begini, kau nanti solusi, berarti tetap akan bisa berlangsung. Itu sama aja menabung tibunya tuh. Menabung untuk dapat kan. Ada orang yang lebih menginginkan di akhir dapat, dan nomor terakhir je lah nyinya untuk menabung dah. Jangan pas nomor terakhir beli mati. Tinggal 5 tu intinya lah kan. Hanya piti lah habis untuk 1 juta. Nah, itu tuh masalah. Jadi mesti didudukkan, jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan. Dalam arisan memang itu loh jasonya. Itu jaso ketua inyo bekok berkeliling mambiak. Abi minyak andanya biar apa? Jadi diberikan jasa untuk sebagai jasa dia mengumpulkan tadi. Wajar-wajar dikasih jasa. Cuma yang akan terjadi seperti yang saya katakan tadi. Jangan sampai ada yang pihak yang dirugikan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Di pajak dah pun mengesui. Nyok ini masalah pajak wah yo. Pajak gini dari porsenanya. Apakah sudah terjadi akad jual beli? Berarti tidak boleh. Tapi kalau bertandai dah, kalau bertandai kosok dan beli soha, ditandai dah umpama, dibayar praskot tanda-tanda tadi, tapi belum akad jual beli. Akadnya mesti nanti setelah duyan jole buah. Pero kini beli lah. Memang berpajak istilah kawak kan. Bobem piti kayaknya. Turang kok. Sekarang saya tanya, ketika lah dipajak duyan tadi, apakah sudah sempurna akad jual beli? Apakah pemilik batang tak boleh lagi untuk menikmati sama sekali? Itu siapa melewa? Tahu juga kan punya kebun, dia menjagonya ini nampai kekit. Inyo yang berkeliling ke batang dia itu. Tapi intinya kalau seandainya memang sudah ada akad jual belinya berarti tidak boleh. Bau isu akadnya diundur. Kini itu sekadar tando aja dulu. Kodean boleh isu kah? Tando kayaknya. Kalau lah jatuh buwak dua lah, tiba tanda jadi doh. Kalau masuk ke hadis Nabi tadi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is simari qabla buduwi salahiha. Nabi melarang untuk memperjualbelikan buah-buahan sebelum nampak jolenya kan jadi buah. Kok lah nampak jole jadi buah, berarti lah boleh. Kalau jole masuk ke hadis tadi. Tapi kalau alun leh mencimpu je alun leh bau gadang bunga tu berarti belum, karena tidak ada yang bisa menjamin itu akan benar-benar menjadi buah. Allahu a'lam. Itu tidak dapat dakwah dah. Sedangkan duyan di jalan bawa liam bau gimana? itu di luar kemampuan kita. Asal jangan pula yang menjual tadi memastikan kok ndak sekenek mani de kapaknya. Tiba diubah. Kasa nambau. Itu berarti sama dengan sumpah palsu. Ada lagi hadisnya itu. Melarang untuk melakukan sumpah palsu. Jangan dipastikan sesuatu yang kita tidak tahu. Karena yang kita tidak tahu, ya tidak mungkin untuk kita berikan kepastian. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.
Cukup? Ada lagi? Solusi? Ambil duitnya, pindahkan ke BMT atau pindahkan ke bank syariah, karena beda akadnya. Kalau seandainya di bank konvensional, kita tidak tahu uang kita digunakan untuk apa. Entah untuk perjudian, entah untuk bisnis khamar dan lain segala macam. Nanti kita dapat untungnya. Tapi kalau di bank-bank syariah biasanya pakai sistem bagi hasil, dan uang kita dipastikan untuk sesuatu yang dikembangkan pada sesuatu yang halal. Karena bank syariah dia punya patwa-patwanya, ada dewan syariahnya yang mengatur semua bentuk produk yang ada pada bank syariah itu. Walaupun bank syariah belum sempurna 100%, tetapi kita mudah-mudahan itu bisa menjadi pilihan kita di dalam bermuamalah. Daripada yang lain yang memang kita tidak tahu, lebih baik yang ini meskipun masih ada kekurangan. Saya tidak setuju dengan sebagian orang-orang yang mengatakan bahwa bank syariah sama aja dengan konvensional, katanya. Saya tidak setuju. Pasti ada bedanya. Ada pula kadang-kadang yang mengatakan bedanya cuma Bismillahirrahmanirrahim yang ada di kertas akad. Ada yang bilang seperti itu. Tetapi ketahuilah, ayam itu kalau disembelih dengan baca bismillah, satu lagi dengan tidak baca bismillah, mana yang halal, mana yang haram? Kan yang ada bismillah. Maka adanya bismillah di kertas itu sudah baik, daripada tidak ada sama sekali. Jadi yang mungkin bisa kita katakan, bisa saja bank-bank syariah belum sempurna 100% sesuai dengan syariah, tapi setidaknya upaya untuk menyempurnakan itu selalu ada. Maka mereka punya Dewan Syariah Nasional, ada fatwa-fatwa mereka, apapun akad yang diberlangsungkan di situ, itu dicoba untuk menyesuaikannya dengan fatwa. Apakah ada oknum yang tidak melaksanakan fatwa itu urusan lain, tapi yang jelas sudah ada panduannya. Maka saya katakan tadi, tidak ada istilah pinjaman pada bank syariah. Karena kalau pinjaman lalu bayar lebih pasti menjadi riba. Maka akadnya dirubah, bisa menjadi murabahah, bisa menjadi mudharabah. Kalau kita ingin punya modal, berarti dengan menggunakan akad mudharabah. Nanti kita berbagi hasil dengan apa yang mereka dan apa yang dihasilkan oleh yang mengusahakan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Makan buah durian yang ada di kuburan. Tanah wakaf itu kan milik bersama. Manfaatnya boleh itu siapa yang kamu makan? Uang alam kubur. Tak mungkin. Kalau tidak ada yang memakannya berarti mubazir. Wakaf itu kan manfaatnya yang dibagi secara bersama. Wakaf itu boleh dipakai oleh siapapun. Sekarang kita letakkan sendal sebagai wakaf. Wakaf sendal untuk berwudu. Siapa yang boleh memakai sandal kau? Siapa ya lah? Ada orang kaya nak apa yang berwudu situ? Tinggal sepatu dia suka. Pakai sandal, pakai. Ada orang miskin pakai sandal, pakai. Maka yang namanya wakaf itu memang adalah kemanfaatan yang dibagi secara bersama. Kecuali kalau seandainya wakaf itu diperuntukkan oleh pemilik tanah hanya untuk keluarga dia, boleh itu. Ada namanya wakf dzurriyyah.
wakaf yang hanya untuk keluarga. Berarti yang boleh memanfaatkan hasil hanyalah keluarga. Maka durian tadi hanya untuk keluarga pemilik tanah, jika ada seperti itu. Tapi kalau memang wakaf secara umum, maka secara umum pula boleh untuk menikmati dan memanfaatkan hasilnya. Paham? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Saya kira sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Semoga majelis kita diberkahi dan bisa menjadi wasilah untuk membuat kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah, belajar agama baru.